Baik, masih bersama saya Ribu Taudi di Perjalanan Koja Sastra hanya dari FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Dan kita masih melanjutkan obrolan kita seputar tokoh yang satu ini, tokoh pelopor pantun Melayu Makassar. Siapakah dia? Ya, Ang Bang Ciong. Oke deh. Iya, kawan, kalau kita bicara tentang, nah kayaknya ini menarik ya, bahwa ternyata ya, kalau kita bicara tentang kesusastraan, hampir rata-rata ya sastrawan itu rata-rata dulunya jurnalis. Rata-rata ya, tidak semuanya. Mengapa seperti itu? Dan yang menarik lagi adalah di era sebelum Indonesia merdeka ya, sebelum menjadi guru biasanya rata-rata mereka juga jurnalis. Contoh nih, siapa coba tokoh pendidikan nasional? Iya benar, Ki Hajar Dewantoro. Beliau juga seorang penulis, seorang jurnalis sebelum dia akhirnya terjun ke dunia pendidikan. Cokro Aminoto, terus siapa lagi, banyak banget tokoh-tokoh kita yang dulunya itu adalah para pembaca dan penulis handal, keren banget. Hatta apalagi ya, yang kemudian di akhir masa ya, di masa-masa akhirnya beliau menjadi dosen di UI untuk mata kuliah filsafat. Keren ya, bahwa ternyata kalau kita mempelajari bangsa Indonesia ya, sejarahnya itu sangat-sangat keren. Kenapa sangat keren? Karena hampir rata-rata semuanya dulu ya, itu ya, tokoh-tokoh penting itu rata-rata adalah penulis, rata-rata adalah jurnalis, rata-rata seorang pemikir, bukan sekadar pemain bola. Nggak tahu sekarang deh, kira-kira menurut Anda? Menurut Anda ya, silakan. Baik. Nah, kita lanjut ngomongin soal Ang Bang Ciong. Jadi seperti tadi yang dikatakan Yeri Wirawan ya, dalam sebuah artikel In Memorial Ang Bang Ciong, 1910 and 1938 ya, buku pantun Melayu Makassar, dijelaskan bahwa minat Ang Bang Ciong ini terutama terhadap sastra mulai tumbuh dan mulai berkembang di era-era tahun 1930-an. Dia mulai menulis cerita-cerita pendek sampai pada akhirnya dia mulai dengan cerita pendeknya dia nggak cukup dikenal, tapi ketika dia mulai menulis pantun, dia jauh lebih dikenal. Nah makanya dia lebih banyak dikenal sebagai tokoh pelopor pantun Melayu Makassar. Nah, oke. Nah, ada yang menarik ya. Ang Bang Ciong ini banyak menulis sejumlah bait sastra Melayu Makassar dalam Hasanah Sastra Melayu maupun Makassar. Dan sebenarnya hal semacam ini bukan persoalan yang mudah. Iya. Karena apa ya? Bagaimana memadukan bahasa Melayu dengan bahasa lokal pada waktu itu bukan persoalan gampang, karena gimana ya? Ada nuansa yang berbeda, ada nilai-nilai rasa yang berbeda, ada juga sesuatu yang kadang-kala kalau misalkan kita gini aja deh, antara bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa misalnya, itu kadang-kala maknanya jadi beda gitu kan. Kalau misalkan ada bahasa-bahasa tertentu, kosakata tertentu yang ketika misalkan ya bahasa Jawa di Indonesia kan, kadang-kala nilainya jadi berubah, filosofinya jadi berubah. Yang tadinya dalam menjadi ternyata hanya di permukaan. Contoh misalnya selaras. Dalam bahasa Jawa, itu dalam banget. Tapi dalam bahasa Indonesia cukup dengan harmoni. Harmoni itu lebih pada ya pokoknya kita bisa sejalan seirama gitu. Tapi padahal selaras itu nggak cuman itu, ada kedalaman makna yang dahsyat banget. Nah, ketika
An Bang Ciong ini mulai melakukan ataupun menulis syair-syair dalam memadukan bahasa Melayu dan Makassar, ternyata ini yang menarik. Apa? Sangat sulit untuk menemukan syair yang sepadan dengan yang ditulis oleh Ang Bang Ciong ini di era itu, tahun 30-an. Nah, ketika itu Makassar masyarakatnya sangat terpikat oleh pantun-pantun berbahasa Melayu, meskipun mungkin ada hambatan bahasa bagi masyarakat Makassar yang akrab dengan bahasa daerahnya. Nah, disinilah kemudian Ang Bang Ciong mulai melakukan sebuah terobosan baru, revolusi kalau boleh dibilang ya, revolusi kebudayaan dalam konteks sastra. Dia mulai menuliskan ataupun menunjukkan jalan keluar dengan menciptakan pantun-pantun yang memadukan bahasa Melayu dan Makassar sekaligus. Nah, pantun ini ternyata sangat dipengaruhi oleh pantun-pantun Melayu dan terutama dialek Jakarta, Betawi. Tetapi sang penyair Ang Bang Ciong ini memasukkan bahasa-bahasa Makassar pada setiap akhir lariknya. Jadi khasnya itu di bagian akhir larik ya. Nah, hal ini diakui Ang Bang Ciong dalam pengantar buku pantunnya yang berjudul Pantun Melayu Makassar sebagai sesuatu yang ia sengaja lakukan untuk menyanyi pantun Melayu katanya. Ya supaya sama-sama populer gitulah ya. Kalau zaman sekarang itu anak-anak sekarang katakanlah ya, itu terbiasa ngomong dengan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa Inggris, atau kadang-kala dicampur dengan, kalau misalkan yang Korea-Koreaan dicampur dengan bahasa Korea gitu ya. Nah, pantun-pantun yang berjumlah kurang lebih dari 200 bait atau kuplet ya, ini memiliki nilai estetika tersendiri jika dibandingkan dengan pantun yang berbahasa Melayu. Ang Bang Ciong tidak hanya berupaya menciptakan persajakan berdasarkan bahasa Melayu, akan tetapi lebih menyesuaikannya dengan diksi bahasa Makassar dan makna yang ingin ditandainya. Nah, inilah kecerdasan dari seorang penulis ya, seorang yang jago nulis macam Ang Bang Ciong ini. Nah, Ang Bang Ciong ini pada masa itu bersusah payah betul ya, ketika memilih atau menentukan diksi bahasa Melayu yang dikaitkan atau untuk menyambungkannya dengan kosakata bahasa Makassar. Kemudian dia menyusunnya dengan dalam larik yang menjadi bait. Dan dia tidak hanya membuat persajakan AAAA agar yang dipilihnya dapat menyatu dengan pilihan kata Melayu yang digunakan pada setiap awal baris, tetapi juga setiap rangkaian kata dalam satu larik itu menciptakan nada yang humoris dan bermakna. Nah, pantun karya Ang Bang Ciong ini rupa-rupanya menarik dan dia menggunakannya sebagai media untuk bercerita. Antara satu bait dengan bait lainnya rupanya juga ada hubungan erat yang saling sambung menjadi pantun berkait. Nah, contohnya ini nih. Enak rasanya rapo kadale, dijual murah jai tarale, sungguh nona angerang dale, harap dateng a mole-mole, pahit rasanya jekne pabale, tidak melawan anginung sale, harap dateng a mole-mole, jikalau bisa sabole-bole. Jadi di bagian akhir dia menggunakan bahasa Makassar. Enak rasanya buah kedelai ya, dijual murah, banyak terbeli, jai tarale, sungguh nona angerang dale membawa rezeki, angerang dale membawa rezeki,
Harap dateng a mole-mole berkali-kali. Pahit rasanya jekne pak bale cairan obat ya. Tidak melawan anginung sale, minum sale. Terus harap dateng amole-mole berkali-kali. Jikalau bisa saboleh-boleh. Saboleh-boleh artinya bersama-sama. Nah jadi syair Ang Bang Ciong yang ternyata ini juga berkisah tentang gadis cantik dan juga kekayaan alias uang. Nah dalam salah satu pantunnya dikisahkan tentang seorang pemuda yang jatuh cinta pada seorang gadis yang kaya gitu ya. Namun Ang Bang Ciong ini menciptakan konflik antara gadis cantik dengan uang, harta benda, kekayaan dan kedudukan sosial. Ini kayaknya menjadi masalah yang sangat klasik ya, seperti itu ya. Dan dia menyadari bahwa kecantikan fisik dan harta benda tidak akan berarti jika tidak disertai dengan budi baik dan rasa cinta kasih sayang dengan sesama. Nah, selain tema cinta dan uang, Ang Bang Ciong juga menulis tema-tema lainnya. Penasaran? Oke deh, tetap di sini ya. Tetap di sini di 08554 di 08554 bukan. Yang bergabung nih ada Pak Abbas di Comal, kasih komen tadi ya soal ada tokoh-tokoh yang jadi guru, Dewas Deker, iya betul. Ada Cipto Mangunkusumo, ada Dr. Wahidin dan lain sebagainya. Mereka semua berangkat dengan pemikiran, kebiasaan membaca, dan itu luar biasa. Kebiasaan menulis juga. Nah, kita mau bangsa kita maju, ayo mulai budayakan membaca dengan lebih baik lagi dan budaya menulis yang berkualitas. Saya tunggu karya Anda, Pak Abbas di Comal. Pak Hairudin juga saya tunggu nih karya monumentalnya ya. Baik, satu lagu dulu deh. Kali ini dari Keljo.